Setiap aksi menghasilkan reaksi. Tapi, dari manakah aksi berawal? Well, let's talk about it. Karena dalam Poria, semua aksi bisa diceritakan. Halo para pendengar setia Poria, podcast ceria yang dijamin pasti ceria. Nah, di Poria kali ini kita akan membahas tentang serba-serbi asdos. Namun sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan nama saya Wahyu dan ini teman saya Cacai. Halo. Nah, di sini kami tentunya nggak cuma berdua nih, di mana kami sudah ditemani dengan narasumber yang pastinya sudah berpengalaman dalam topik yang akan kita bahas hari ini. Silakan kepada Bang Latif dan Kaneta untuk memperkenalkan dirinya. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Muhammad Latif Rofi, aku dari angkatan 2021. Di sini aku pernah menjadi Asdos PDTK 2 sama sekarang lagi jadi Asdos OTK 1. Halo, aku Intaneta Arafa, aku dari mahasiswa Teknik Kimia Angkatan 2021. Aku dulu pernah jadi asisten dosen di PDTK 2. Ya, jadi narasumber kita atau bintang tamu kita hari ini pernah memiliki pengalaman di dunia perasdosan. Nah, jadi itu tadi juga salah satu background dari kakak-kakak dari angkatan 2021 dan pernah jadi asisten dosen praktikum di PDTK 2 sama dari Bang Latif sendiri ada di OTK 1. Di sini kakak pernah menjadi asdos PTK dan OTK 1. Jadi mungkin ada beberapa yang nggak tahu apa itu asisten dosen. Bisa nih Kak didefinisikan apa sih itu asisten dosen? Pada Bang Latif terlebih dahulu. Oke, terima kasih Cacai. Jadi Asdos sendiri kepanjangannya itu kan asisten dosen. Jadi untuk Asdos ini tugasnya membimbing praktikan, menjalankan praktikum dan juga membimbing praktikan untuk menulis laporannya sebelum diserahkan kepada dosen. Mungkin gitu aja sih tugas Asdos. Kalau dari Kaneta sendiri, Iya, kayaknya kayak gitu deh. Soalnya kan namanya juga asisten dosen ya, dan tugasnya cuma untuk megang satu mata kuliah, itu praktikum yang ada di Teknik Kimia. Jadi ya itu tadi yang saya disebutin sama Latif, kalau asisten dosen itu kerjanya cuma dari dosen buat membimbing praktikan di angkatan yang sedang menempuh mata kuliah tersebut buat melakukan praktikum gitu. Oke, menarik ini. Jadi tadi sudah didefinisikan tentang apa itu asisten dosen praktikum sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih dari kakak nih, mungkin kakak Neta dulu sih. Kalau boleh tahu apa sih motivasi atau keinginan kakak nih sehingga ingin jadi asdos? Ya, kalau di asdos itu dulu tuh aku karena pengen berarti rasanya jadi pembimbing praktikan. Terus juga aku kan suka banget buat ngajar sebenarnya. Aku pengen sharing ilmu-ilmu yang aku punya ke orang gitu lewat praktikum ini, makanya aku coba mau jadi asdos. Oke, mungkin kalau dari Bang Latif? Motivasinya sendiri untuk menjadi Asdos ya. Mungkin titik utamanya sama kayak yang dijelaskan Eta tadi. Waktu jadi praktikan ngeliat kakak-kakaknya jadi Asdos, pengen ngerasain dulu gimana sih rasanya jadi Asdos, bimbing praktikan. Terus juga karena orang tua aku itu ada yang dosen, background pengajar gitu, kelihatannya seru gitu ngajarin orang ilmu-ilmu yang kita ketahui. Jadi ya itu juga jadi salah satu motivasi beliau buat jadi Asdos. Iya, jadi sangat keren sekali nih. Jadi termotivasi oleh atau di latar belakangi dari passion mengajar atau ingin membimbing itu. Dan juga karena seperti kayak Bang Latif tadi,
ingin merasakan bagaimana sih rasanya jadi asisten dosen? Ini kan ingin jadi asdos, terus sudah diterima di PDTK dan di OTK nih Kak. Kalau boleh tahu, nanti ketika kita sudah diterima jadi asdos, untuk praktikum yang ingin kita pegang itu dibebaskan dari dosen untuk kita memilih sendiri, atau dosen yang memilihkan kita harus megang praktikum ini? Atau gimana Kak? Dari Bang Latif. Dari aku dulu ya. Mungkin nanti untuk PDTK akan dijelaskan sama Neta, jadi aku akan menjelaskan yang OTK aja. Untuk OTK baik. sendiri, sebelum mohon maaf, waktu pendaftaran itu kita memilih satu atau dua percobaan yang mau kita pegang. Nah, di situ nanti akan diseleksi oleh laborannya sendiri. Nah, jadi waktu lulus itu kita tuh sudah megang satu percobaan gitu, karena sudah diseleksi sebelumnya. Jadi untuk di OTK itu bukan cuma seleksi berkas, tidak ada juga seleksi buat yang megang praktikumnya. Di waktu lulus sudah megang percobaan. Jadi milih sendiri kalau untuk OTK. Kalau untuk PDTK-nya sendiri itu gimana kan Neta? Oh, kalau untuk PDTK itu kita daftar ya, terus itu nanti kalau misalnya kita lolos, nah itu baru kita masuk ke pemilihan jenis percobaan apa sih yang mau diambil gitu. Nah kalau OTK kan emang dari awal ya diseleksi ya. Dari awal diseleksi. Nah kalau PDTK tuh enggak. Kalau PDTK tuh setelah lolos itu baru deh kita milih apa yang mau kita ambil gitu, percobaan apa gitu. Gitu sih kalau PDTK-nya. Ya, mungkin kalau dari di PDTK sendiri itu apakah ada wawancara lagi, Kak? Oh, kalau PDTK itu nggak ada. Kalau misalnya seleksinya pun cuma berkas aja kayak dari laboran. Laboran itu ini ya, kan? Jadi untuk laboran itu sendiri itu yang bertanggung jawab atas laboratoriumnya itu. Jadi asisten dosen itu dinaungi oleh laboran. Nah, laboran itu ada di bawah dosen yang memegang laboratorium itu sendiri. Nah itu, kalau nanti kita ngirimkan berkas ke laboran itu, nanti kalau misalnya kita lolos, ya udah lolos berarti kayak gitu. Nggak ada wawancara sih kalau di PDTK. Nah, habis lolos itu kalau di PDTK ya, habis lolos itu baru masuk grup, baru milih mau masuk percobaan apa. Oke, menarik nih. Karena kita menjadi asdos sendiri itu pasti sesuatu hal yang kita dedikasikan untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, karena mungkin dari awal kita mempersiapkan eh, rangkaian-rangkaian percobaan untuk para praktikan, terus kita revisi hingga sampai ke ACC, sampai bahkan kita ada sampai ke laporan ketik seperti itu. Nah, karena lumayan nih dedikasi yang harus dikasih itu pasti kita tahu dong ada hasilnya atau outputnya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih benefit atau hasilnya jadi asdos nih yang pernah kakak jalani itu apa aja? Mungkin dari Bang Latif bisa, Bang. Spill dikit lah Bang. Jadi output dari jadi asdos ya. Mungkin yang paling berasa itu jadi lebih bisa mengajarkan sesuatu ke orang lain. Karena yang diajarkan itu kan yang belum paham atau yang nggak tahu. Nah, itu kita belajar gimana cara mentransfer ilmu dari kita yang tahu ke yang nggak kurang tahu. Nah, terus juga melatih public speaking juga kan, karena ngobrol-ngobrol sama orang. Terus melatih ketelitian juga untuk meriksa laporannya, sama cara berinteraksi ke dosen, karena untuk laporannya sendiri kan nanti kita serahkan ke dosen tuh. Nah, mungkin dari Nata ada tambahan? Nah, iya itu sih yang tadi dibilang itu emang benefit utama sih jadi asdos ya. Kalau di aku juga kemarin tuh jadi pintar ngatur waktu sih jadinya, karena kan kebetulan banget juga nih aku juga sebagai praktikan kan kemarin tuh, dan ternyata keterima jadi asisten juga. Jadi wah itu apa Susah dong bagi waktu yang menjadi praktikan Iya. jadi asisten.
Nggak kebayang tuh waktunya kayak gimana baginya kan, dan alhamdulillah kelewat aja gitu, berarti kan berhasil tuh bagi waktunya. Wah, keren banget nih kakak-kakak. Bisa ngatur waktu, jadi praktikan, jadi asdos dalam satu waktu. Oh ya kak, mau nanya dong. Kalau mau jadi asdos itu, nanti apakah ada pelatihan khusus dari dosen kepada asdos ini sebelum memulai praktikum? Atau langsung dilepas sendiri sebisa kita aja gitu? Dari Bang Latif. Oke, mungkin dari aku dulu ya jawabnya. Untuk pelatihan sendiri itu untuk jadi asisten nggak ada, karena kan hitungannya itu sudah diseleksi tuh kan sebelum jadi asisten sudah diseleksi sama laboran. Nah, mungkin bukan bukan apa sih bukan pelatihan sih, tapi lebih ke konsul sama sama dosen yang bersangkutan, sama dosen pembimbingnya untuk praktikum tersebut apakah ada inovasi atau lain hal sebagainya. Terus sebelum dimulainya praktikum itu kami ada running dulu sendiri buat nyoba-nyoba praktikumnya. Nah gitu, nggak ada pelatihan khusus sih untuk jadi asisten. Kalau dari Kak Neta sendiri gimana Kak? Oh, kalau PDTK itu kalau pelatihan juga nggak ada sih, kalau yang spesifik pelatihan gitu ya dari dosen pembimbing ke asistennya itu nggak ada. Tapi sama kayak OTK tadi ada Konsul. iya itu ada konsul, sama itu kalau di PDTK ada juga ke dosen pembimbingnya masing-masing gitu. Kalau PDTK kayak gitu sih. Kalau running sebelum praktikum ada juga nggak? Ada juga paling running. Kita pertama itu konsul dulu ke dosen pembimbing. Nah, baru kita coba running sendiri tuh hasil dari apa aja yang mesti dievaluasi dari dosen pembimbing gitu. Baik, untuk menjadi asdos sendiri nih, pastinya kita tuh perlu mental dan fisik yang kuat. Kita perlu untuk menyesuaikan, bahkan mungkin ada menyesuaikan waktunya, entah itu pastinya kan menyita waktu nih, dan itu akan mendorong ibaratnya soft skill, hard skill kita gitu. Nah kira-kira ada sisi yang perlu ditingkatkan nggak dari situ? Baik misalnya kayak time managementnya harus lebih ditingkatkan, atau misalnya saya harus lebih sering baca jurnal supaya bisa memahami tentang percobaan yang apa di ya dipegang seperti itu. Kalau dari Kakak Neta bagaimana Kak? Oh, ini berarti ini ya apa persiapan sebelum ngasdos gitu ya? Oh, yang pasti paham sama percobaan yang diambil sih. Terus juga kalau baca-baca jurnal juga itu udah wajib ya buat para asdos untuk belajar lagi percobaan yang mereka ambil gitu. Selain itu buat improvement juga ya buat asisten itu kayaknya tadi sesuai kata Neta juga ya, banyak lebih belajar aja tentang praktikum yang diampu, jadi lebih banyak baca jurnal supaya lebih memahami juga. Terus kalau sempat dan bisa itu lebih banyak konsul ke dosennya. Terus untuk manajemen waktu itu kalau sudah jadi asisten itu harusnya sudah bisa sih, karena kan sudah melewati banyak praktikum. Jadi manajemen waktu itu sudah terbangun sendirinya. Udah itu aja sih. Ya, ya karena memang asisten-asisten dosen kita ini memang pastinya sudah pernah menjalani praktikum baik di PDTK bahkan ke OTK juga. Ya benar sekali. Jadi mungkin kalau untuk time management untuk anak teknik kimia sendiri sudah tidak bisa diragukan lagi lah seperti itu. Sudah sudah lumayan pro gitu. Kira-kira berkesesuaian nggak menurut Abang nih antara praktikum kita sama materi-materi yang pernah di mata kuliah seperti itu? Kan kita karena apa praktikum itu satu matkul ya, nggak misalnya kayak matkul fisika, maka praktikumnya fisika nggak gitu. Kalau kita kan langsung di satu matkul untuk satu praktikum gitu. Oke. Contohnya kayak
praktikum sterilisasi. Itu kan ada dari mata kuliah ya mikrobiologi. Terus kalau sedimentasi, terus ada solid handling. Nah, itu ada dari TFP. Ya, transportasi fluida dan padatan. Nah, terus ada juga kalau di OTK 2 itu ada distilasi batch. Itu dari OPB. Operasi pemisahan bertingkat. Nah, itu. Jadi ya korelasinya itu nyambung aja lah dari matkul ke praktikum. Jadi praktikum itu kayak merealisasikan dari mata kuliah yang dijelaskan dosen itu supaya kita tuh nggak ngambang gitu ngambilnya. Sekalian realnya gitu ya, kayak gimana gitu kalau di Ya. kehidupan gitu ya. Supaya tahu langsung gimana aplikasinya. Oke. Nah, tadi kakak dan abangnya ada bilang kalau benefit atau hasilnya atau output lah itu lumayan bagus karena kayak contohnya tadi kita bisa time management, kita bisa lebih belajar lebih banyak lagi, kita bisa lebih menggali lah. Tidak sekadar jadi praktikan gitu kalau jadi ASUS. Nah, mungkin saya pribadi itu lumayan tertarik gitu nah untuk menjadi asisten dosen ya. Eh, Bisa nggak nih kira-kira spill dikit lah apa aja syarat-syaratnya misalnya saya mau jadi asisten kayak misalnya kalau di PDTK tuh gimana kalau mungkin dari Kaneta misalnya kayak ketentuan IPK-nya harus ada minimumnya atau harus ada persyaratan-persyaratan khusus atau berkas-berkas gitu aja Pak. Gimana kalau dari Kaneta kalau di PDTK? Kalau persyaratan itu simpel aja sih sebenarnya. Berkas-berkas kayak transkrip nilai, terus CV, terus kalau untuk IPK itu kalau di PDTK 2 ya, itu minimal itu IPK 3 untuk bisa ikut daftar jadi ASDOS. Jadi ASDOS. Kayak gitu sih. Untuk di OTK sendiri itu syarat-syaratnya itu 11-12 ada sama 11-12. TK yang minimal juga. Terus syarat berkesan pendukung itu ada CV, terus nilai, terus ada surat lamaran. Yang beda itu paling ya di sistem penerimanya kayak yang kami jelaskan di awal tadi. Iya. Ada wawancara. Oh ya, abang sama kakak bisa aja sambil diminum minuman yang ada di depan kakak-kakak. Iya, makasih ya. Terima kasih banyak. Baik Kak, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya karena alhamdulillah kita sudah mengkonsumsi kenyang perut senanglah hati. Oh ini. Baik, sini saya mau nanya nih Kak lagi. Menurut kakak 1 sampai 10 seberapa senang dan capek menjadi ASDOS? Dari Bang Latif dulu deh. Ya 8 lah, ya senangnya 8. 8. Capeknya Senang banget ini. capeknya 7 lah. Oke. Capeknya 7 ya, boleh 7. Mulai dari Kaneta. Kalau aku senang banget. 10 deh kayaknya. Dikasih 10 nih. Senang banget. Keren banget. Senang banget. Kalau capek, Banget. 11. capek banget juga. Iya kayak 11 deh. Lebih kebanyakan capek ya Kak ya? Oh iya, iya tapi enggak juga sih. Capeknya tetap berkualitas. Waduh. Keren banget. Nah, di samping kakak dan abangnya ini senang, susah, dan capeknya jadi ASDOS, mungkin apakah ada momen kocak atau momen ngeselin nih dari mahasiswa-mahasiswa praktikan saat praktikum atau saat mengerjakan laporan, Kak? Mungkin kalau di PDTK gimana, Kak Neta? Oh, kalau di PDTK ya. Kayaknya aku bagian yang ngeselin aja deh ya. Nanti Latif yang kocaknya. Boleh deh. Kalau aku ngeselin itu karena aku kemarin kan juga jadi Praktikan juga sambil, di sambil jadi praktikan dan sambil jadi ASDOS. Jadi kemarin tuh aku sangat sensitif sama praktikan yang minta undur laporannya. Emang seberapa sibuk sih kamu gitu.
gitu. Waduh. Iya. Nah, itu makanya kemarin tuh aku sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau mundur, cuman kalau mundur tetap nggak dikerjain kan juga sebel ya gitu. Iya, benar. Benar sekali. Dari Bang Latif gimana nih, Bang? Bukan pas OTK sih, tapi waktu pas BMT dulu. Rem itu kocaknya itu mereka itu miskomunikasi antar kelompok gitu nah. Jadi mereka itu mengumpulkan seharusnya anggap hari Senin. Ya. Hari Senin sore jam 6. Nah, mereka itu minta undur ke besok pagi karena ada satu teman kelompoknya belum selesai. Ya udah aku bolehin memperpanjang pengumpulan kan sampai jam masuk kuliah itu berarti jam 8. 8, ya benar. Sampai jam 8 pagi aku perbolehkan. Terus ternyata tengah malam dia itu ngechat aku lagi kalau ternyata temannya yang minta penambahan waktu itu tiba-tiba ngumpul laporannya tengah malam jam 12. Waduh. Jadi kayak miskomnya itu lucu aja gitu nah. Iya, benar. Dia yang minta penambahan, dia yang tiba-tiba ngumpul tengah malam. Itu aja sih. Nah, ya pastinya dari praktikum ini terutama apalagi di PDTK ini mahasiswa-mahasiswa praktikan tuh pasti masih ibaratnya masih belajar gitu lah. Masih baru. Pasti masih banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi entah dari alasan dia ngundur yang aneh-aneh. Dulu pernah itu ada teman saya teman dari PDTK 1 tuh katanya apa? Syarat terjepit katanya mundur laporan. Seru banget. Jadi ya memang kalau di PDTK masih lumayan banyak lah yang harus diperbaiki karena masih belajar juga. Saya ingin nanya nih, Kak. Kenapa setiap asdos itu punya ketentuan referensi yang berbeda-beda? Misalnya kan ada beberapa yang asdos mewajibkan referensinya itu full buku. Tapi ada juga yang beberapa boleh buku, boleh jurnal. Bisa dari Bang Latif lebih dulu. Gimana nih, Bang? Biasanya berkaca balik ke dosen pembimbingnya. Jadi ada dosen pembimbingnya yang emang mau minta buku gitu. Terus ada juga yang nggak apa-apa kalau jurnal atau harus jurnal internasional itu berkaca balik ke terus kami biasa. Mungkin dari Kaneta gimana, Kak? Oh, kalau kayak gitu tuh biasanya tergantung dari percobaannya ya. Kebutuhan dari si percobaannya yang dibahas gitu. Kayak aku kan misalnya fermentasi ya. Fermentasi itu udah banyak jutaan kali ya jurnal yang bahas gitu. Nah, jadi kayaknya oke-oke aja kalau misalnya kita pakai jurnal. Tapi boleh juga pakai buku gitu. Jadi ya nggak apa-apa aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya Latif ya mungkin itu ilmu teknik kimia banget gitu. Jadi akan lebih baik kalau misalnya dari buku gitu. Ya kalau ngambil dari buku juga kevalitannya tuh ya lebih terjamin lah daripada Ya, di lebih jurnal. terjamin. Ya, pasti ada kebun-kebun yang diperlukan masing-masing percobaan lah untuk referensi tadi ya Kak ya. Mungkin ada yang perlu lebih umum, ada perlunya lebih khusus gitu lah. Masih kita berbicara mengenai praktikan nih. Tangan orang itu berbeda-beda. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil, ada yang megang pulpennya beda. Baik. Nah, Ada yang pastinya tulisan tangan yang dihasilkan dari setiap tangan praktikum itu berbeda-beda dong. Wah, bener banget, Bang. Kadang itu ada nggak sih tulisan yang nggak bisa dibaca gitu? Terus susah banget buat dibaca. Karena saya sendiri pernah juga kayak liatin apa laporan teman saya dia jadi kayak rumput semua itu tulisannya. Saya juga bingung juga gitu dan baca. Saya mikirnya kan gimana asdos ini kok bisa baca gitu nah atau ada teknik khusus buat baca dari laporan-laporan itu. Gimana? Bang Latif gimana, Bang? Kalau aku sendiri ya pasti pernah lah ada lah ketemu sama praktikan yang tulisannya bisa dibaca kecil-kecil lah kayak rumput lah. Iya, buat ngebacanya ya beristighfar, baca pelan-pelan, baca pelan-pelan dipahami. Kalau nggak dipahami ya, kalau susah dipahami ya mungkin aku revisi.
Diperjelas tulisannya. Diperjelas tulisannya. Kalau Kaneta gimana nih Kak? Ya, kayak sama deh, istighfar, ya kayak ini Allah, ya karena ya gitu, karena aduh itu udah pusing banget kalau nemu tulisannya kayak gitu. Kadang juga kadang misalnya aku nggak ngerti banget nih, nggak bisa nebak nih apa sih tulisannya gitu, kayaknya aku bakal ya sama kayak Latif tadi sih, revisi lagi, ini dijelasin lagi gitu. Karena kan kita nggak tahu ya keadaan Iya, praktika benar. waktu ngerjain laporan ya, dia seburu-buru apa pada saat Iya. ituan. Jadi ya udah ya kayak gitu deh jadinya. Kalau mungkin saya nebak-nebak yang tulisan rumput-rumput itu kayaknya praktikan-praktikan yang ngerjakannya di H-1 atau pas Deadliner. hari hanya dekat-dekat deadline kayak seperti gitu itu. kadang tuh karena kan buru-buru kan. Yang penting selesai ya. Selesai, udah nggak tahu tulisannya gimana, yang penting selesai dulu. Dari semua yang sudah ditanyakan dan sudah dijawab-jawab sama Abang dan Kakak. Dari saya itu ada satu lagi pertanyaan, tapi khusus untuk Kakak Neta. Menurut Kakak, apa sih yang perlu ditingkatkan dari sistem asisten praktikum di Unlam, terkhususnya di teknik kimia? Kalau untuk ini ya, aku kayaknya dari sistem pendaftarannya aja sih, karena kayak yang tadi aku ceritain ya, kalau misalnya di PDTK 2 itu kan kita rebutan ya, dan itu menurutku kurang gitu untuk calon asistennya, karena kalau rebutan kayak gitu kan nggak sesuai yang kita minati ya gitu. Sama juga jadinya takutnya malah nggak totalitas gitu ke praktikannya, kan kasihan juga ke praktikannya gitu. Kira-kira eh, kira-kira Bang Latif sendiri sebagai asdos nih, apa saran Bang Latif untuk meningkatkan sistem laporan di praktikum baik di PDTK ataupun di OTK untuk yang sistem sekarang ya? Itu apa kira-kira tuh Bang? Mungkin untuk sistem sekarang itu karena ini kan sudah masuk era digital ya, kita sudah masuk era paperless juga kebanyakan. Nah mungkin karena laporan itu nggak mungkin diubah ke full paperless, jadi mungkin aku ada kepikiran buat referensinya aja yang full paperless. Jadi referensinya nggak harus di print. Mungkin itu sih, karena sayang kertas Iya. juga. Jadi saran dari Bang Latif tadi untuk meningkatkan sistemnya tuh kita menggunakan sistem paperless untuk referensi, karena referensi memang cukup banyak sih ya Bang ya, cukup banyak memakan kertas. Saya kemarin baru beli A4 1 bulan lalu, 1 rim habis. Padahal ibaratnya di OTK kan nulisnya pakai pakai folio ya. By the way, kalau pendengar Poria ingin ngeprint dan tanpa males keluar kampus, atau ingin memprint baik itu referensi ataupun tugas-tugas, bisa mengunjungi Sekre Himatekim tanpa harus keluar dari wilayah kampus Fakultas Teknik. Dan yang pasti lebih murah juga sih. Tentu saja. Baik. Berakhirlah sudah sesi kita di podcast dengan tema Serba-serbi Asdos bersama narasumber kita, Kakak Interneta dan Bang Latif Latif. Putra Rofi. Alhamdulillah kita sudah selesai. Sudah selesai dan banyak mendapatkan saran serta tahulah beberapa informasi kalau ingin menjadi asisten dosen harus ngapain. Ya tentunya kami juga berharap podcast di sesi kita kali ini dapat memberikan pandangan yang lebih luas kepada pendengar Poria sekalian. Yang pastinya kami harap juga bakal menjadi manfaat yang baik dan memberikan insight lah kepada sistem-sistem praktikum di sini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih untuk Kakak Interneta dan Bang Latif karena sudah berhadir di podcast kita di tema Serba-serbi Asdos hari ini. Saya harap pendengar sekalian dapat mengambil intisari dari podcast Poria hari ini. Bawa nangka dalam kuali, harum masaknya sampai kemari. Kami Caster Poria hari ini pamit undur diri, sampai jumpa lagi.
Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Latif. Masih juga.